Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Mahmuda Hafsa, NRP 2042201078 dari Departemen Teknik Instrumentasi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil saya, yakni tentang konstruksi alat ukur dalam teknik pengukuran. Apa aja sih yang dimaksud dengan sistem pengukuran? Definisi sistem pengukuran. Sistem pengukuran adalah proses untuk mendapatkan informasi dalam nilai variabel suatu proses sistem, atau mendapatkan informasi tentang nilai dari suatu besaran fisis dan mendapatkan informasi yang didapat berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Atau lebih singkatnya adalah proses besaran dimensi atau kapasitas yang sesuai standar satuan ukur. Peran sistem pengukuran dalam proses pengendalian. Yang pertama, sistem pengukuran merupakan bagian pertama dalam suatu sistem pengendalian. Yang kedua, jika input sistem pengendalian salah, maka output juga salah. Yang ketiga, jika hasil pengukuran input salah, maka hasil pengendalian pasti salah. Walaupun sistem pengendalian itu sangat baik. Peran sistem pengukuran yang pertama untuk menganalisa data, sebagai analisa data pada bagian sensor. Langkah yang pertama adalah objek atau proses, yaitu merupakan tatanan peralatan yang mempunyai suatu fungsi tertentu. Kemudian menuju ke sensor pengukuran atau yang biasa disebut dengan sensing element, yaitu perangkat yang merasakan atau mengindra kuantitas fisik yang kemudian mengubahnya menjadi sinyal analog yang dapat diukur secara elektrik sehingga dapat dibaca oleh instrumen atau pengguna. Kemudian dari sensing pengukuran tersebut akan dilakukan pengelolaan data lalu dianalisa. Sistem pengukuran pada sistem kendali, pada sistem pengendalian yang juga disebut sebagai sensor. Ini adalah grafik dari sistem pengukuran yang lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jika hasil pengukuran atau input mengalami kesalahan, maka hasil dari sistem pengendalian pasti salah. Hal itu dikarenakan validasi atau keakuratan pembacaan alat ukur juga sangat penting dan sangat berpengaruh. Blok diagram sistem pengendalian. Yang pertama adalah set point. Set point merupakan besar proses variabel yang dikendaki. Kemudian di sini terdapat error sinyal. Error sinyal merupakan selisih antara set point dan proses variabel. Kemudian akan di controller, yaitu merupakan elemen yang mengerjakan 3 langkah sekaligus dalam sistem pengendalian otomatis, yaitu membandingkan set point dengan measurement variabel, menghitung berapa error yang dihasilkan, dan juga mengeluarkan sinyal koreksi. Kemudian terjadi kontrol sinyal, yang merupakan kemudian dilanjut ke aktuator. Aktuator merupakan final control element yang berfungsi untuk mengubah measurement variable dengan cara memanipulasi besarnya bukaan valve berdasarkan perintah controller. Kemudian ke plan atau proses. Plan atau proses merupakan tatanan peralatan yang mempunyai suatu fungsi tertentu. Kemudian di sini terjadi sensing element. Sensing element ataupun sensor, yaitu peran alat ukur terjadi di sensing element ini. Sensing element yaitu perangkat untuk merasakan atau mengindra kuantitas fisik yang kemudian mengubahnya menjadi sinyal analog yang dapat diukur secara elektrik sehingga dapat dibaca oleh instrumen. Jika sensing elemen ini sudah berhasil, maka kemudian akan menuju ke sini dan mengalami output atau keluaran, sehingga dihasilkan output atau keluaran. Loop sistem instrumentasi. Sistem yang memiliki satu atau lebih komponen
device pengukur. Peran pengukuran di sini terjadi ketika variabel ukur memasuki sensor. Kemudian terjadi proses di transducer ataupun di sinyal conditional stage atau transmitter block. Kemudian menuju ke tahap selanjutnya, yaitu ke indikator, alarm ring, perekam, controller, final drive, kemudian ke aktuator, sehingga dihasilkan output yang diinginkan. Elemen dasar instrumen pengukuran. Yang pertama adalah sensor. Sensor sebagai pengindra untuk mengukur besaran fisik, kemudian mengubahnya ke dalam sinyal instrumentasi. Yang kedua adalah transducer sebagai interface mengubah satu sinyal instrumentasi ke sinyal instrumentasi lainnya. Yang ketiga adalah sinyal conditioner, yaitu memodifikasi sinyal instrumentasi agar menghasilkan kualitas yang lebih baik. Kemudian yang keempat adalah output atau keluaran, dengan memodifikasi sinyal instrumen agar sesuai dengan sistem yang diinginkan. Elemen pengubah transducer pada alat ukur. Yang pertama, isyarat dari sensor diteruskan kemudian diolah sebelum diteruskan ke bagian penunjuk. Yang kedua, mengubah pada alat ukur sehingga dapat dilihat dari berbagai prinsip kinematis, mekanis, optis, elektris, pneumatis, dan thermal. Yang ketiga, fungsi pengubah adalah memperbesar dan memperjelas sinyal sensor meskipun dari perubahan sekecil mungkin sehingga tetap terbaca oleh penunjuk alat ukur. Pengubah dalam sistem pengukuran ada dua macam. Yang pertama, pengubah mekanis, dan yang kedua, pengubah elektrik. Pengubah mekanis memiliki prinsip kerja berdasarkan kinematis yang meneruskan serta mengubah gerakan translasi menjadi gerakan rotasi yang relatif lebih besar perubahannya. Contoh alat ukur dengan pengubah mekanis. Yang pertama, burnetube atau jam ukur. Yang kedua, mikrometer, dan yang ketiga, timbangan analog. Yang kedua adalah pengubah elektrik. Memiliki prinsip kerja mengubah isyarat non-elektris menjadi sinyal atau isyarat besaran elektris atau perubahan panjang, temperatur, dan tekanan. Perubahan elektris dapat diolah dan diperbesar dengan memakai prinsip elektronik menggunakan amplifier sehingga hubungan antara isyarat awal dan akhir yang diukur akan ditunjukkan pada skala alat ukur. Contohnya untuk mengubah sinyal dengan prinsip kapasitas, induktansi, dan transformasi. Contoh alat ukur dengan pengubah elektrik. Yang pertama, thermocouple atau RTD. Yang kedua, transformator. Dan yang ketiga, alat ukur dengan display digital. Contoh alat ukur yang digunakan di dunia industri. Yang pertama, micrometer scope. Berfungsi untuk mengubah ketebalan dan kedalaman suatu lubang material. Yang kedua, termometer, untuk mengukur suhu di suatu ruangan. Yang ketiga adalah ohmmeter, yang berfungsi untuk mengubah resistensi atau hambatan listrik. Yang keempat adalah barometer, yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di suatu tempat. Yang kelima adalah manometer, yang digunakan untuk mengukur tekanan dalam suatu ruang, baik tekanan dari suatu gas maupun suatu cairan. Yang keenam adalah sound meter level, yang digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan atau tingginya intensitas suara. Yang ketujuh adalah pH meter, yang digunakan untuk mengetahui alkalinitas atau tingkat keasaman suatu larutan. Yang kedelapan adalah lux meter, yang digunakan untuk mengukur intensitas suatu cahaya.
Yang kesembilan adalah hygrometer yang digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan suatu area atau suatu tempat. Sekian presentasi dari saya tentang konstruksi alat ukur, teknik pengukuran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.